Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang huruf nun. Nun kecil. Pada kalimah ini ada nun kecil, dan pada kalimah ini pun ada nun kecil. Nah, nun kecil yang kita lihat ini walaupun bentuk sama-sama kecil, tapi fungsinya beda. Fungsinya tidak sama. Maka kita akan coba bahas satu persatu kalimah ini. Ini kita mulai dalam yang nun kecil pada kalimah ini tadi, yang letaknya di atas. Ini terletak dalam surah Al-Anbiya ayat 88. Yang atas ini, yang nun kecil ini tidak ada baris, itu dalam mushaf Madinah. Sedangkan nun kecil yang ada baris sukun atau mati, itu terletak dalam mushaf Indonesia. Itu kita bisa lihat ada perbedaan pada baris saja. Tapi fokus kita pada nun ini. Nun ini maksudnya adalah sama dengan nun yang biasa. Ketika nun mati bertemu ja, nun mati bertemu ja itu hukumnya ikhfa hakiki. Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15 ini, di sini ada ja, maka hukumnya ikhfa hakiki. Kita baca secara samar dan dibaca dengan dengung. Kita samarkan, kita sembunyikan, dan kita iringi dengan dengung. Simbolnya ini. Ketika tanwin atau nun mati bertemu huruf yang 15, itu hukumnya ikhfa hakiki. Jadi ayat tadi ini, ketika nun mati bertemu ja, ini hukumnya ikhfa hakiki. Jadi kita dengungkan. Kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Nunjil mu'minin. Kita dengungkan. Nun kecil ini tanda dengung. Kenapa dengung? Karena nun mati bertemu ja. Nun mati bertemu ja, hukumnya adalah ikhfa hakiki. Nunjil mu'minin. Dan kalimah yang tadi terletak dalam surah Al-Jumu'ah ayat 11. Surah Al-Jumu'ah ayat 11. Yang atas ini terletak dalam mushaf Madinah, sedangkan yang di bawah ini terletak dalam mushaf Indonesia. Jadi nun kecil yang kita nampak tadi itu hanya ada pada mushaf Indonesia. Pada mushaf Madinah itu tidak ada nun kecilnya. Jadi apa maksud dari nun kecil ini? Kita lihat hukumnya. Ketika tanwin bertemu hamzah wasl. Hamzah wasl itu adalah alif di atasnya kepala huruf shad. Itu hamzah wasl. Alif di atasnya kepala huruf shad itu hamzah wasl. Ini dalam mushaf Madinah. Kalau dalam mushaf Indonesia, hamzah itu biasa saja. Ini. Tidak ada kepala huruf shad, tapi ini adalah hamzah wasl. Maka ketika tanwin bertemu hamzah wasl, itu hukumnya nun wiqayah. Jadi maksud nun ini adalah nun wiqayah. Nun wiqayah, nun sebagai pengganti. Apa maksud pengganti itu? Ketika tanwin bertemu hamzah wasl, hukumnya nun wiqayah. Cara baca nun wiqayah adalah kita buang barisnya satu,
dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Tanwin ini kita buang satu barisnya dan kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Kalau mushaf Indonesia sudah ada nunnya, tapi kalau dalam mushaf Madinah tidak ada nun, maka bahasanya untuk mushaf Madinah, tanwin ini kita buang satu barisnya, kita ganti dengan nun yang berbaris di bawah. Tapi untuk mushaf Indonesia bahasanya seperti ini. Tanwin ini kita buang satu barisnya. Itu saja. Jadi bacanya adalah wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha aw lahwan faddu. Kebetulan setelah ni ini ada nun mati. Nun mati bertemu fa adalah ikhfa hakiki, kita dengungkan. Aulah wanin faddu ilaiha wa tarakuka qaima. Aulah wanin faddu. Aulah wanin faddu. Jadi kesimpulannya adalah nun kecil pada aulah wanin faddu ini adalah nun wiqayah. Sedangkan nun kecil pada nun ji ini adalah hukumnya ikhfa hakiki. Nun mati bertemu ja ikhfa hakiki. Jadi itu saja. Semoga bisa dipahami. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share ke yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.